Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Pisces untuk tertanggal 15 hingga 30 Juni 2022. Akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca bagaimana energi dalam hubungan Pisces bersama dengan pasangan sah, atau ini adalah seseorang yang diselingkuhin Pisces. Dan pembacaan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana energi dalam hubungan Pisces bersama dengan selingkuhannya, atau ini adalah orang ketiga. Tapi sebelumnya perkenankan di sini mari untuk mengingatkan kembali bahwa ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Jika dirimu ingin energimu pribadi yang ditarik, silahkan menghubungi kontak yang sudah Mari terakan di kolom deskripsi untuk bisa langsung terhubung dengan Mari, tetapi di situ berbayar ya. Oke, langsung saja mari mulai dengan melihat bagaimana energi dalam hubungan Pisces bersama dengan pasangan sahnya dulu. Baik, percaya, oke. Kemudian di situ crying, oh percaya, tapi ini percayanya pedih gitu ya. Percaya yang bikin, jadi ini kayaknya ini mau percaya tapi kok sakit gitu ya. Baik-baik, mari tarik dulu energi berikutnya. Curiga, perhatian, dan terakhir ragu. Nah, jadi ini jangan-jangan Pisces ini makin baik gitu ya ke pasangan sahnya ini. Jadi ketika dia berubah dalam tindakan, tentu itu bikin pasangannya ini bertanya-tanya ya, ada apa, mengapa, motifmu apa di sini gitu ya. Justru dengan perubahan perilakunya Pisces ini bukannya bikin pasangannya tenang, barangkali ya bahagia gitu ya, bahagia barangkali, tetapi justru di situ ada kecemasan-kecemasan baru yang hadir gitu. Apakah memang dia itu, kalau misalnya ini udah pernah ketahuan ya bahwa Pisces itu menjalin asmara berbagi hati dengan orang lain, apakah mungkin ini Piscesnya sudah selesai dengan selingkuhannya, ataukah ini hanya tipu-tipu belaka gitu ya? Apakah Pisces sedang bertopeng di sini, ada maksud terselubung, ada energi negatif yang hadir dalam hubungan mereka, dan macam-macam ya, banyak macam-macam di situ. Pertanyaan gitu ya. Jelasnya pasangan sah dari Pisces ini saya lihat cukup amat jeli atau mencoba untuk jeli menyaksikan bagaimana Pisces ini bertingkah laku gitu ya. Apakah ini masih bisa dipercayai? Itu ada soalnya tulisan percaya gitu ya, mau percaya tapi kok takut, kok di situ dibayang-bayangi dengan keresahan juga ya. Jadi kalau mari katakan ada hati yang sedang pedih di sini, ada hati yang sedang bersedih di sini gitu ya. Baik, mau total mau percaya itu susah gitu ya, payah gitu kalau mau total untuk percaya. Soalnya ada di situ trauma, entah ini trauma karena kisah cinta segitiga Pisces yang dapat tahu, yang ketahuan gitu ya, atau ya memang selama ini perbuatan Pisces itu ada yang beberapa hal kurang berkenan di hati pasangannya ini gitu ya. Jadi ini banyak sebab lah, bukan hanya soal Pisces berselingkuh ataupun tidak gitu kan. Oke, kita lihat energi berikutnya. Ada cinta di sini. Ada menghindar, menghindar dalam memberikan cinta, itukah Pisces? Kemudian menanti. Jadi kalau mari katakan bahwa Pisces ini pun sebenarnya agak merasa
tidak yakin ya bahwa pasangan sahnya ini adalah seseorang yang memang ditakdirkan untuk dia. Gitu. Kalau mari lihat ya. Dia ini masih belum ngerasa kayak mantap. Ini soulmate-nya dia. Ini belahan hatinya dia, belahan jiwanya dia. Makanya di sini ada kata menanti gitu. Atau mungkin dia di sini bisa yang kayak masih ingin memberikan harapan ya kepada dirinya untuk tetap ada di hubungan bersama dengan pasangan sah ini, sembari menguatkan dirinya dia bahwa dia ini nggak salah pilih gitu loh. Dia ini nggak salah pilih dengan pasangan sahnya ini. Nah, kalau ini hubungan yang modelannya masih pacaran gitu ya, jadi tentu saja ini akan dimanfaatkan oleh Pisces untuk bisa menemukan mana yang paling klop gitu, mana yang paling tersesuai untuk dia. Soalnya pernikahan itu ya kan bukan cerita main-main ya. Saya rasa Pisces mengerti akan makna dari pernikahan. Harus ada di sana cinta, harus ada di sana kasih sayang, integritas gitu ya. Jadi setidaknya dalam pernikahan itu ya, kalau orang-orang yang berkesadaran lah mari katakan, itu pasti akan memilih yang mana yang paling sedikit resikonya untuk terjadi perceraian, yang mana yang paling diri ini paling merasa mampu untuk mendampingi. Soalnya di depan sana tuh nggak mungkin hidup tuh kan seperti sedang berada di taman bunga-bunga gitu ya. Pasti ada masa diterjang ombak badai kehidupan dan segala macam. Jadi di sini kalau mari tangkap, Pisces itu sedang mengukur kadar diri dia sendiri gitu ya. Dan juga melihat dan menyaksikan pasangan sahnya ini, apakah ada kerjasama kolaborasi yang apik di antara mereka berdua untuk kemudian mengarungi kehidupan ini gitu ya, untuk kemudian bisa mengarungi kehidupan ini bersama. Nanti akan ada anak-anak juga gitu ya kan, akan ada juga nama keluarga yang mau dibawa dan segala macam. Nah kayak gitu ya. Jadi masih ingin mempertimbangkan dulu apakah dia harus memberikan hati, memberikan nilai ya kepada hubungannya bersama dengan pasangan sah ini gitu. Mesti mantap dulu dia rasa dirinya ini, si Pisces ini ya, mesti mantap dulu. Bukan memang gayanya itu kayak coba-coba dulu ya, tapi coba-coba kan akhirnya bisa paham tuh, oh ya ini tepat, ini pasangan yang tepat, atau mungkin wah selingkuhan lebih tepat nih. Nah kayak gitu ya, masih ingin memilih. Nah di situ bahkan jika ini pun ceritanya sudah rumah tangga gitu kan, namun gaya-gayanya Pisces kayak ada ketidakikhlasan untuk memberikan cinta ini kepada, atau memberikan hati ini kepada pasangan sah. Itu aja sih yang mari lihat ya, masih ada ketidakyakinan untuk mau memberikan hati, karena ini berharga nih, cinta ini berharga gitu ya, kepada sembarangan orang. Nah, kira-kira seperti itu ya, kira-kira seperti itu bahasanya. Oke, baik. Mari tarik dulu kartu tarotnya. Curiga, ragu, perhatian. Jadi ini memang belum mantap ya, keduanya itu sebenarnya masih belum mantap. Ya nggak apa-apa juga sih, walaupun dia sudah masuk kepada pernikahan, kalau ya memang ceritanya itu nggak ada ikhlas sama ikhlas di situ, ya memang dibenci oleh Tuhan katanya gitu ya. Masih itu memang lazim terjadi, cuman masih dianggap sebuah hal yang buruk di sosial masyarakat. Tapi kalau menurut Mari, ngapain mempertahankan sebuah hubungan apabila di sana tidak sefrekuensi gitu ya. Itu kayak namanya tuh menjebakkan diri di dalam neraka yang tidak berkesudahan. Seumur hidup itu panjang loh ya. Nah di sana bukan Mari bilang nemu masalah tuh mundur, cabut, lari, kabur, cerai, pisah gitu. Enggak, cuman ada opsi lain di sana ya.
tetaplah dulu perjuangkan, pertahankan, usahakan dulu ada dalam frekuensi yang sama, samakan dulu kembali visi misi dalam berkehidupan rumah tangga ini gitu kan. Baru nanti di situ ya pilihlah jalan lain kalau misalnya sudah mentok gitu kan. Nah, energi dari pasangan sah Pisces, ya ada ketakutan di situ, ada rasa takut, ngerasa hubungan ini ada, tapi dia itu seperti yang sepi gitu loh ya. Statusnya aja nih pacar seseorang, statusnya aja nih istri atau suami seseorang, tapi memang dia ndak nemukan, dia tuh ngerasa hidupnya itu dikomplitkan oleh seseorang. Nah, itu kalau mari lihat di sini ya. Tapi bukan berarti bahwa di sini pasangan sahnya Pisces ini kabur lari gitu ya. Mari rasa di situ enggak. Mari rasa di situ enggak. Ini pun kalaupun dia melarikan diri, lebih melarikan dirinya itu kepada hal-hal yang produktif gitu ya. Misalnya bekerjalah, belajarlah gitu. Ya, titi karir lah. Nah, macam-macam ya. Jadi kalau mari katakan pelariannya di sini pelarian yang positif justru. Jadi kalau misalnya untuk beberapa saat hubungan ini dibiarkan mengambang, lah ya ndak masalah juga di situ ya. Yang jelasnya masih ada kalau mari tangkap energi ingin bersama dengan Pisces ini masih lumayan kuat ya, dipertimbangkan untuk mengarungi kembali gitu ya, atau dipertimbangkan untuk ya dibawa ini hubungannya lebih serius di situ gitu ya. Energi dari pasangan Pisces ini mari tangkap, ini ndak ada yang tergesa-gesa di dia ya, nggak ada sesuatu yang harus dituntaskan immediately segera gitu ya. Nampaknya enggak, kalaupun dia tahu di situ ada persoalan dalam hubungan mereka, ini persoalan akan dituntaskan dengan perlahan-lahan. Dia lebih memilih tuh perlahan-lahan, tidak kerasa kerusuh, tidak yang impulsif, tidak yang bergerak aja dulu nabrak-nabrak gitu ya. Mari rasa di situ energi pasangan Pisces-nya enggak gitu. Memang melelahkan ya, kelihatan di sini dia agak lelah juga mengikuti arus permainan dari Pisces ini. Namun sampai sekarang energi itu masih ada, belum kandas, belum habis gitu ya. Jadi masih ingin terus berbarengan dengan Pisces ini. Walaupun tadi barangkali ada rasa sepi, ada rasa pedih gitu ya. Ada juga keinginan untuk diperhatikan. Nah, di situ ya diperlakukan layaknya seorang pasangan lah ya, dianggap berarti lah gitu. Karena boleh jadi di sini dia berpikir kalaupun dia memiliki pencapaian tertentu, itu nanti pasti akan berdampak juga, atau Pisces ini juga pasti akan menikmati apa yang dia capai itu tadi gitu ya. Jadi di sini kalau dikatakan pasangan Pisces ini egois, lah ya enggak juga, soalnya di situ ada Two of Pentacles, di situ energi yang membarengi gitu ya. Gambarannya adalah pasangan yang membarengi gitu. Ya, pelan-pelan dia, tapi gayanya itu pasti di sana gitu. Oke, baik. Dan jangan-jangan ini secara komunikasi pun agak kurang bagus di sini ya. Pasangan Pisces ini, pasangan sahnya ini boleh jadi di situ ada mendam-mendam juga, apalagi kalau dia di sini butuh perhatian. Saya rasa di situ dia enggak terlalu utarakan gitu ya. Apa kebutuhan dia sebagai seorang pendamping dari Pisces ini tidak terlalu dia nyatakan kepada Pisces. Nah gitu. Jadi ini orangnya kalau mari tangkep sih kayak yang menelan sendiri ya, semua apa itu yang terjadi di dirinya dia itu banyak yang dia tahan sendiri untuk dirinya gitu ya. Oke, baik. Kemudian mari tarik dulu energi Pisces di sini.
Iya, kamu bikin dia pedih ya. Kamu bikin dia sepi. Kamu bikin dia sepi gitu. Padahal kamu tuh bisa rajin untuk nelpon. Misalnya kamu itu sebenarnya bisa rajin untuk pulang. Bisa rajin lah koneksi. Namun Pisces, dirimu memilih untuk tidak. Kamu tahu pasti dia di sana menunggu kamu, menanti kamu gitu ya. Tapi walaupun kamu tahu nggak kamu selesaikan itu, nggak kamu tuntaskan gitu loh, ya. Memang dengan sengaja. Kalau mari katakan di sini kalian dengan sengaja, yaitu tadi ya, mungkin karena memang perasaan kamu juga tuh agak-agak kurang enak. Bisa jadi di situ kamu agak kurang nyaman juga ke pasangan kamu ini gitu ya. Adapun di sini perubahan dari dirimu, saya rasa bukan perubahan bahwa kamu tuh semakin perhatian kepada pasangannya kamu, tapi justru kamu tuh semakin berjarak dari dia, gitu loh. Lagi-lagi di sini komunikasi kalian berdua, jauh dari kata baik, gitu ya. Paling pun itu ngobrol, mungkin saja hanya ngobrol seadanya dan seperlunya saja, gitu ya. Nggak ada yang berbicara tentang sayang, rindu gitu ya. Adapun di situ bilang I love you, mari rasa itu hanya kayak sekedar ucapan formalitas saja kali ya. Ucapan yang nggak ada meaningnya, yang nggak ada artinya di situ. Gitu ya. Jadi ini boleh jadi juga kamu agak abai tuh Pisces kepada anak-anak barangkali ya. Kalau sudah ada anak-anak di sana. Jadi fungsinya Pisces sebagai seorang pasangan, nah di situ yang tidak dilakukan, ditunaikan dengan baik. Nah gitu. Ini bisa memang energinya kamu berubah-ubah. Sebentar kamu tuh agak hangat ke dia gitu ya. Tapi lebih lama dinginnya. Lebih lama cueknya, lebih lama acuhnya, daripada perhatian, daripada care, peduli gitu. Apalagi nanti untuk di rentang 15 hingga nanti akhir Juni 2022 ini gitu ya. Rasa tidak percayanya kamu gitu, rasa tidak percayanya kamu kepada pasangannya kamu ini. Nah kita. Tapi ini mungkin bisa jadi energinya bolak-balik ya. Pasangan kamu yang awalnya duluan pasangan sahnya Pisces ini yang duluan men-trigger gitu ya. Sehingga membuat pertanyaan besar di kepalanya Pisces. Apa memang betul ini seseorang yang aku harapkan sebagai pendampingku? Itu kan akumulasi pertanyaan, akumulasi persoalan gitu ya, yang kemudian membawa kepada keadaan yang dingin ini. Ini dingin ceritanya ya. Seperti yang bukannya ini tidak dianggap hubungannya ada, dianggap. Tapi kayak yang rumah ditinggalkan gitu. Seperti rumah yang ditinggalkan, ada wujudnya seseorang yang menjadi pasangan, tapi tidak dijalin energi sambungannya gitu loh ya. Kalaupun ini ini ada tidak LDRan gitu ya. Kalaupun ini tidak LDRan, tapi tidak ada chemistry-nya lagi lah. Tidak ada chemistry-nya di situ yang mari tangkap gitu ya. Sibuk dengan, terutama Pisces, ini adalah energi kamu banget. Sibuk dengan ombang-ambingnya perasaan kamu gitu ya. Sibuk fokus kepada perasaan kamu sehingga mengabaikan ada seseorang yang saat ini sedang berdiri di hadapanmu. Nah itu ya. Oke baik, ini energi pembacaan Pisces bersama pasangan sahnya dipengaruhi oleh energi Pisces sendiri, kemudian Taurus, Virgo, Capricorn, energi Virgo di situ kencang, kemudian di situ ada energi dari
eh, Aquarius, Gemini, dan lagi-lagi di situ ada energi Virgo ya. Oke, baik. Mari tinggalkan pembacaan Pisces bersama dengan pasangan sah. Ayo kita masuk kepada pembacaan bagaimana energi Pisces dengan selingkuhan. Apakah lebih hangat di sana? Apakah lebih terbuka di sana? Soalnya ini saling tidak terbuka ya, Pisces bersama pasangan sahnya. Itu seperti yang statusnya aja yang ada, tapi tidak berjalan semestinya gitu loh. Pisces bersama selingkuhan. Usai dan menghindar. Ini bisa jadi ya. Pisces yang diam-diaman kayak gitu, Pisces yang agak berubah kepada pasangannya, boleh jadi itu terpapar oleh bagaimana keadaan hubungan Pisces bersama dengan selingkuhannya ini. Itu usai dan menghindar. Jadi ini ceritanya bilang putus, bilang bubar, bilang pisah gitu ini sepertinya, atau enggak pun ngomong, tapi secara tindakan sudah menjauhkan diri. Minimal salah satu di sini. Usai ya, menghindar. Oke. Jadi walaupun ternyata Pisces itu menyudahi hubungannya dengan selingkuhannya yang ini, tapi saya lihat dia itu masih belum akan berhenti dalam pencarian, gitu ya, pencarian soulmate. Jelas-jelas ada di sana pasangan sah, tapi tetap masih mencari di mana kamu cintaku, gitu ya. Bersabar di situ. Bersabar, ada dusta, tidak ada kejujuran ya, ada kebohongan di situ. Together, masih ingin bersama. Itu ya energi dari selingkuhan Pisces. Kelihatan bahwa ada harapan yang cukup besar untuk masih bisa tetap berbarengan walaupun diposisikan sebagai orang ketiga, tapi di situ ya dengan energi seperti ini kayaknya tidak ada masalah di situ ya. Bahkan mau mengerti, mau paham gitu ya, mau meluaskan hati walaupun di situ ada dusta, ada kebohongan-kebohongan tertentu. Barangkali dusta ini dirasa perlu dilakukan demi kebahagiaan bersama ya. Tapi yang jelasnya ini bukan hubungan yang mudah juga bagi selingkuhan Pisces ini ya. Dusta, palsu, bohong-bohongan di sini berarti ya. Ada kebohongan yang saya rasa tidak pun diungkapkan atau tidak pun terungkap, tidak pun dapat dilihat secara fisik, tapi secara hati keduanya ini mengerti apa sih yang sebenarnya terjadi di mereka. Siapa sih sebenarnya aku? Gitu ya. Apa sih sebenarnya mauku? Saya rasa itu sama-sama paham, sama-sama mengerti. Jadi ini kayak hubungannya antara ada dan tiada ini ya. Nggak ada di sini kestabilan gitu, dengan pondasi bohong, palsu, dusta gitu ya. Kedok semua di sini. Jadi ndak yang ini adalah aku apa adanya. Gitu loh. Jadi hubungan ini yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin. Ini benar-benar ya permainan kehidupan. Kalau mari tangkap. Wah, kita sedang ditemani oleh doa dari masjid ya. Semoga pembacaan ini resonate dan kita mendapatkan pembacaan yang baik di sini ya. Oke, nah kita. Jadi sama-sama nggak nunjukin belangnya yang asli gitu loh. Masih yang pakai seperti ujar-ujar serigala berbulu domba di situ. Itu ya. Belum ada keterus-terangan di sini walaupun masih ada keinginan untuk bersama gitu ya. Jadi secara komunikasi ini banyak pun dia berkomunikasi tapi diragukan kebenaran dalam ucapan itu, dalam kata-kata itu
gitu. Dan siapapun yang sedang berbohong di sini itu dengan sadar bahwa aku sedang melakukan kebohongan. Nah gitu. Dan juga pun kalau Mari rasa ini Piscesnya menunjuk pasangannya, kamu pun tidak jujur ke aku. Nah demikian juga energi sebaliknya. Kamu pun tidak jujur, kamu pun masih menutupi kebenaran, keasliannya, kesunyataannya, masih ditutup-tutupi di sini, gitu. Ya. Tetap masih ingin bersama. Kalau Mari tangkap, walaupun ini adalah topeng belaka, ini adalah opera sabun, disadari bahwa ini adalah sandiwara semua, tetapi setidaknya sandiwara ini masih belum nemu titik untuk tamatnya, untuk the end-nya. Nah, gitu ya. Masih belum. Walaupun di sini udah ada cerita usai, menghindar, tapi di situ ada kata-kata bersabar dan juga di sini ada kesempatan kita. Nah, saya rasa ini masih akan terus jalan hubungan ini. Mungkin tidak seintim, seintens, seindah yang lalu, tapi ini belum akan terputus. Walaupun ceritanya di situ adalah usai dan menghindar. Kecuali kalau tadi usai dan selesai gitu ya. Oh ya, baiknya nanti Mari bikin aja di sini ya. Selesai gitu ya. Nah, tapi di sini hanya menghindar gitu. Nah, menghindar ini kan masih ranah pikiran. Namanya pikiran. Dalam 2 menit dia bisa berubah. Keinginan ini kita, ini together, bersama. Lah ya, nyambung masihan. Oke. Ini kayak ratu drama nih ya, pasangan dari Pisces ini ada drama-dramanya di sini. Ada drama-dramanya, masih pendirian itu masih mudah terombang-ambing di situ ya. Dan ini ceritanya tidak mampu menyelesaikan persoalan. Ini energi dari pasangannya Pisces ini. Nemu pun dia ada persoalan di situ, dia nggak tahu caranya menyelesaikan persoalan ini. Dan jangan-jangan tanpa disadari oleh selingkuhan Pisces bahwa dia menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam hubungan mereka. Dan persoalan ini tentu saja akan mempengaruhi kehidupan selingkuhan Pisces ini secara pribadi gitu ya. Oke. Nah, itu. Kalau ini hubungan yang sudah lama terjalin, maksudnya di sini hubungan ini misalnya sudah ada hitungan tahunan ya, 1 tahun kah atau sekian tahun, pokoknya dia ceritanya tahun-tahunan. Ini adalah energi yang sangat lambat sekali pergerakannya ya. Ini energi lambat banget di sini, dan Mari rasa terus diwarnai oleh maju mundur, mentok sana sini. Nah, kayak kita ya. Masih maju mundur. Nah, dan juga Pisces di sini saya rasa pun belum yakin juga terhadap hubungannya dengan seseorang ini. Nampaknya dia pun bilang masih belum ini lagi. Masih belum ini seseorang yang akan dia percayakan untuk menerima persembahan cinta dan kemudian menerima persembahan hati, ketulusannya dia. Nah, kayak gitu ya. Ini belum yakin dia di situ. Dan untuk bisa lebih serius lagi masuk level hubungannya, saya rasa ini Pisces masih belum mau. Wacana, angan-angan gitu ya, itu ada. Misalnya bercerita tentang masa depan, ayo besok kita nikah yuk, ayo kita nanti bersama yuk gitu ya. Tapi itu hanya sebatas ucapan saja, lepas dari ujung lidah, selesai gitu. Nggak ada tindakan-tindakan nyata di situ. Menata diri lah gitu ya, mulai bekerja untuk nyimpen atau apapun itu tindakan-tindakannya. Mari rasa di sini Pisces masih belum. Angan-angan ada gitu ya, konsep-konsep barangkali di situ ada. Namun manifestasinya gitu loh. Langkah pertama, kedua, ketiganya itu kayaknya itu masih belum ada. Nampaknya di sini masih belum ada gitu ya. Dan ini lebih kepada
beberapa ini orientasinya itu nafsu, ya, orientasinya tuh masih di ranah seksual gitu, atau ini bisa bercerita tentang sebenarnya masih tertarik gitu ya, suka. Nah itu bahasanya, tertarik, suka, seneng, masih itu. Cinta belum, sayang belum, seneng, suka, tertarik, terlalu masih dangkal ya, terlalu masih dangkal ini hubungannya, walaupun ini ternyata udah tahun-tahunan seperti Mari katakan tadi, tapi belum ada di sini kedalaman, keseriusan, kestabilan, niatan untuk menstabilkan. Omong-omongnya aja ada, tapi faktanya, keadaan lapangannya tidak mendukung. Tidak terlihat di situ seindah, sebesar, setinggi, sewow, luar biasa seperti ucapannya Pisces. Nah kayak gitu ya, kita palsu, kita ini ada nggak ada gitu loh. Ya, sama kayak pasangan selingkuhan Pisces ini pun, iya kita bersama, tapi aku bohong. Nah kayak kita kira-kira gitu ya. Tapi kamu bohong, ya. Tapi kita bohong. Nah kayak gitu nih energinya yang Mari tangkep ya. Nah, belum kuat lah ya. Usia boleh sudah sama-sama matang. Usia sudah boleh sama-sama tua gitu ya. Tapi kematangan dalam bersikap, nah itu yang masih belum terlihat di sana. Atau mungkin ini maunya tuh hanya hubungan iseng-iseng karena keduanya di sini energi iseng-iseng gitu ya. Ini masih kayak energi yang angan-angan Pak Cendol gitu. Angan-angan Pak Cendol itu maksudnya bukan menghina profesi tukang jual cendol ya, enggak, tapi kayak omong-omongan pinggir jalan kayak gitu kan, asik tuh ya kalau omong-omong pinggir jalan tuh bisa bercerita tentang ini itu segala macam, tapi ya angin kali angin. Nah itu, ini nih yang Mari lihat, energi take and give-nya itu ndak ada, masih belum ada di sini. Ngaku-ngaku mungkin iya, terutama dari pasangan selingkuhan Pisces ini, boleh ngaku-ngaku aku telah memberikanmu bulan, bintang dan segala macam gitu ya. Tapi belum sih kalau Mari lihat ya, belum gitu. Kalaupun memberi itu kayak membuang garam ke lautan gitu loh, melakukan sesuatu yang Mari rasa tuh sia-sia gitu ya. Jadi ini kayak main-main aja, ini bener-beneran energi yang iseng-iseng saja. Kedua belah pihaknya walaupun berpikiran tentang mau serius di situ ada, cuman ini belum sefrekuensi, sangat amat belum sefrekuensi keduanya ini. Itu tuh ya. Jadi bertemu untuk happy-happy aja. Adapun di situ tulisan bersabar dari selingkuhan Pisces ini, saya rasa bersabar karena rendah percaya diri. Nah itu, bukan bersabar karena ada keluasan gitu ya, enggak. Tapi ini posisinya lagi nggak percaya diri atau posisinya narsis. Nah itu ya pasangan selingkuhan Pisces ini. Tapi itu sebenarnya bukan dia. Ini orang-orang yang energi selingkuhan Pisces ini seharusnya itu orang yang menarik, orang yang asik, orang yang bisa mewujudkan apa yang dia mau gitu ya. Namun dia tidak berlaku seperti itu dalam hubungannya bersama Pisces ini gitu ya. Nah di sana usai menghindar, bersabar, kesempatan, saya rasa itu hanya niat-niat angan-angan saja gitu. Oke baik, dalam pembacaan Pisces bersama selingkuhan ini,
dipengaruhi oleh energi dari Sagittarius, Leo, Aries. Ini energi yang masih berubah-ubah sekali di sini ya, masih energi yang belum matang. Ada di situ hangat, cepat, bahkan di situ ada hubungan yang bisa terbangun, terbentuk, tapi kayak bangunan pasir gitu ya. Kemudian hadir di situ energi dari Virgo, Taurus, Capricorn. Di situ hadir energi dari Gemini, Aquarius, Libra. Nah, di sana energi Aries, Sagittarius, Virgo, saya rasa cukup kuat untuk mempengaruhi bacaan kita kali ini. Baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.